Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Oke, sudah bisa dimulai, Mas Norman? Bisa. Suara saya jelas enggak, Mas? Oh, jelas. Oh ya, alhamdulillah. Oke, baik saya buka terlebih dahulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, teman-teman satu. Ya, kembali kita bertemu di agenda mingguan kita, yaitu kolokvium dan akan dimulai oleh Mas Norma Siti Krisdanto dengan judul Inflation of the Universe, jadi inflasi alam semesta. Baik. Maaf, suaranya kurang jelas sih kayaknya. Apa punya saya doang yang suaranya nggak jelas ya? Halo, apakah sudah siap, Mas? Sudah siap. Halo? Tapi suara Anda itu sering putus-putus loh. Oh ya, ya, mohon maaf. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, silahkan Mas, monggo dipersilahkan untuk memberikan penjelasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Jadi saat ini saya sedang bekerja di UIN Sunan Kalijaga di Prodi Pendidikan Fisika. Meskipun pendidikan fisika, tapi background saya itu kan 3/4 murni lah. Karena S1 saya di pendidikan fisika, S2 saya di fisika UGM, dan S3 saya di Kanazawa University. Ini alhamdulillah baru pulang dari sana. Jadi topik saya itu kalau mau background, ini saya 2 menit perkenalan ya. Jadi S2 saya itu saya ngambil black hole, agak partikel gitu loh. Maaf, ini internet connection saya kok agak nggak stabil. Maaf, saya mau confirm dulu apakah suara saya jelas sekali atau kadang putus ya? Kadang putus, Mas. Kadang putus. Oh ya, mohon maaf. Mohon langsung kalau tiba-tiba suara saya itu agak sering putus, nanti tolong diingatkan ya. Oh ya, oke, siap. Ya, makasih. Nah, saya langsung aja ke materi. Jadi ini materi saya, sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin itu saya tanyakan ke Mas siapa ya, Mas Afif, mintanya itu apakah riset saya di paper, apakah minta basicnya saja gitu loh. Dan audiennya itu apakah S1, S2, atau S3. Karena kemarin bilangnya itu S1, saya asumsinya mereka nggak tahu apa-apa soal inflasi, makanya saya memberikan materi ini sangat basic sekali. Apakah tidak keberatan? Tidak apa-apa, Mas. Monggo nanti. Tidak apa-apa ya. Ini saya basic sekali, ya. Ya udah, bismillah, saya mulai dulu. Saya share screen dulu. Mana sih tadi? Nah, ini sebelumnya saya mau cerita ini tentang inflation of the universe. Jadi saya cerita tentang inflasi dari alam semesta. Ini saya bikin yang lebih mudah. Saya kadang-kadang kalau ngajar itu pakai kayak gini supaya biar gampang ngomongnya. Jadi ini presentasinya nggak begitu jelas, tapi yang paling enggak ya saya ngerti lah. Saya lanjut. Jadi pertama ini saya membahas tentang bahwa alam semesta itu kan mengembang. Ini kan kayaknya semua orang sudah tahu. Ini kan dampaknya awal mulanya itu sebenarnya Nah, kronologi awalnya itu sebenarnya ini kronologi munculnya teori inflasi ini awalnya itu kan dari persamaan medan Einstein. Persamaan medan Einstein itu kan Einstein menemukan teori relativitas umum. Jadi dia itu kan menemukan persamaan ini. Setelah itu persamaan
instant field equation ini kan di solve sama Friedman, Lemaitre, Robertson sama Walker secara independen. Jadi artinya mereka bikin sendiri-sendiri dalam paper mereka, tapi akhirnya nanti akan membentuk yang namanya metrik Friedman FLRW lah, disingkat begitu. Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Jadi ada metriknya. Kalau misalkan semua yang sudah pernah belajar tentang kosmologi pasti sudah memahami ini. Mohon maaf, saya kalau ada yang belum, saya mohon maaf. Jadi mungkin bisa dikasih notes, terus nanti di Google di internet ya. Mohon maaf, ini saya asumsikan bahwa belum pada paham soal inflasi loh. Jadi bukan meng-underestimate, tapi artinya ya siapa tahu nggak tahu gitu. Jadi kemudian ditambah dengan observasi dari yang sudah ada. Salah satu contohnya observasi zaman dulu kan istilahnya kalau misalnya kita punya teori kan mesti akan di crash sama observasi apakah cocok atau tidak. Apakah kemudian nanti hasilnya kalau misalnya dua combo itu dijadikan satu nanti akan diterima atau tidak teorinya gitu. Nah, kemudian kronologi yang kedua, dulu itu istilahnya kronologi klasik saya bilang begitu karena istilah inflasi alam semesta itu enggak terlalu hanya merujuk pada inflasi pada alam semesta secara umum, tapi inflasi yang ditemukan oleh Alan Guth tahun 1978 ini merujuk pada inflasi yang pasca Big Bang gitu loh. Gitu loh. Jadi dia bilang bahwa pada saat kronologinya begini, tahun 78 itu Alan Guth itu mengikuti lecture dari Robert Dicke. Dia bilang bahwa alam semesta itu fate alam semesta, takdir dari alam semesta itu sebenarnya sangat bergantung dari density-nya. Density itu masa jenisnya. Density itu kalau di sini density kan energi jenis energi persatuan volume lah. Apa itu namanya? Ya itulah. Energy density. Maaf saya biasa pakai bahasa Inggris jadi kadang balik ke Indonesia itu agak kolaps gitu loh omongan saya. Jadi kalau misalkan density-nya itu lebih besar, dia akan kolaps ke singularity. Lebih besar dikit. Kalau dia itu jauh lebih kecil sedikit aja dia akan mengekspan jauh lebih besar daripada kondisi kita sekarang. Jadi istilahnya density dari alam semesta itu bisa ngepres gitu loh. Nggak lebih dari kurang. Kalau lebih dikit aja masalah, kalau kurang sedikit aja masalah. Jadi kita itu berada dalam proporsi yang pas. Ini kan misteri kenapa bisa begitu. Kemudian setahun kemudian Stephen Weinberg ini kan gurunya Alan Guth. Dia bilang bahwa masalah matter antimatter itu akan harusnya diselesaikan pada saat detik pertama alam semesta itu terbentuk gitu loh. Nah, dari pemikiran ini kemudian si Alan Guth itu bilang bahwa pada saat itu dia bilang bahwa alam semesta itu harusnya mengembang dengan sangat ekstrim dan di saat bersamaan itu akan menyelesaikan 3 masalah monopole problem, horizon problem sama flatness problem. Dulu itu dia memakai memakai istilah false vacuum gitu kan untuk menceritakan tentang inflasi yang teori inflasi pertama yang dilakukan, meskipun di kemudian hari istilah false vacuum ini tidak terlalu tidak populer, artinya runtuh gitu loh, digantikan oleh teori yang baru. Nah, saya menceritakan tentang monopole problem. Nah, ini monopole problem itu kan kita bagi fisika partikel itu kan sangat famous gitu kan, bahwa artinya pada saat itu adalah pada saat alam semesta terbentuk itu, begitu inflasi alam semesta pertama itu, masalah monopoli itu sudah terhapus. Artinya dia itu tersapu gitu loh pada saat itu. Nah, mengenai detailnya ini saya mohon maaf saya kurang begitu paham, saya hanya melihat di literatur seperti ini, tapi saya tidak terlalu ngerti detailnya karena saya tidak istilahnya belajarnya itu agak lompat gitu loh. Jadi pada saat inflasi itu ini tersapu, hilang gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, masalah horizon problem. Horizon problem itu bahwa ini di ujung paling pojok di alam semesta yang sudah alam semesta yang kita observasi kan ada istilahnya pojok barat sama timur yang sudah terdeteksi gitu kan. Kecepatan sampai pojok sana kan kecepatannya cahaya. Tapi harusnya kalau kita menerima sinyal dari pojok barat sama pojok timur itu kan harusnya tidak sama gitu loh. Kalau misalkan tapi kemudian sinyal dari pojok barat sama pojok timur ternyata kok sama persis. Berarti kesimpulannya hanya ada satu, bahwa alam di pojok barat sama timur itu harusnya awalnya itu harusnya sama.
dari sumber yang sama atau satu titik yang sama terus pecah jadi dua ujung barat sama ujung timur. Nah, ujung barat sama ujung timur pun berpisah itu harusnya dia itu flat, sehingga kalau nggak flat kan nanti artinya akan berbeda gitu. Misalkan ada buah pecah jadi dua gitu kan. Kalau misalkan yang satunya itu dimasukkan ke kulkas, yang satunya dimasukkan ke masukkan ke jalanan, kan pasti busuknya beda. Makanya dia harus ketika dia melepaskan diri itu kondisinya harus homogen gitu. Mungkin saya terlalu cepat, mohon maaf ya. Kemudian yang ketiga itu masalah flatness problem. Flatness problem itu bahwa ternyata alam semesta kita itu terlalu flat. Istilahnya flatnya itu kebangetan gitu. Terkait dengan masalah ini saya sepertinya tidak akan merinci lagi karena ini terlalu basic. Jadi kalau mohon maaf kalau misalkan ini dilanjutkan lagi mungkin kita mencari kita membicarakannya di lain waktu saja. Jadi ini hanya histori ya. Kemudian ide dari inflasi itu seperti ini. Jadi pertama dia di singularity ini kan pas alam semesta masih nggak ada. Kemudian itu istilahnya Big Bang gitu kan meledak gitu. Sebenarnya istilahnya nggak boleh meledak, tapi dia inflate quickly instantaneously apa? Menginflate secara instan gitu loh. Nah ini alam semesta itu dia space time-nya itu expanding secara kuasi eksponensial, ya semi eksponensial lah istilahnya, tidak sepenuhnya eksponensial. Nah ide inflasi itu seperti ini. Nah dia mempertahankan shape-nya. Kalau misalkan ini gambar saya nggak sepenuhnya bagus, jadi dia bentuknya misalnya persegi, dia tetap persegi, nggak terus persegi terus jadi persegi panjang, itu tidak, karena dia itu inflasinya itu inflasi alam semesta itu homogen, jadi mempertahankan tidak kalau yang belajar fluida itu ada istilah turbulen gitu loh, tidak ada turbulen, jadi mulus, smooth. Kemudian ini bedanya inflasi dengan explosion ya. Jadi kalau inflasi itu tidak sama dengan explosion. Kalau misalkan explosion itu base-nya itu adalah turbulen. Turbulen itu ada hubungan dengan Reynolds number. Reynolds number itu kan kalau yang belajar fluida itu kalau Reynolds number-nya terlalu tinggi maka dia akan ini space time-nya akan amburadul gitu loh. Jadi tidak homogen, sini sama sini tidak homogen. Jadi alam semesta itu tidak mungkin berasal dari sebuah ledakan seperti ini. Makanya istilah Big Bang itu sebenarnya kurang tepat karena dia sebenarnya inflate gitu. Cuma Big Bang itu lebih menjual di masyarakat, itu lebih menjual, jadi lebih keren. Makanya tetap dipakai. Karena alasan sejarah juga pertamanya juga Big Bang. Yang ketiga, sebentar, kita back. Kita yang belajar partikel pasti paham tentang medan ya. Jadi kalau medan di sini akan saya beri nama V field. Ini kita beri nama medan V. Medan V ini kita sebut sebagai inflaton. Jadi alam semesta yang inflasi itu punya seorang yang bertanggung jawab di situ. Jadi yang responsibel terhadap adanya inflasi. Nah, oleh fisikawan itu medan yang sesuatu yang membuat alam semesta mengembang itu adalah sebuah medan namanya V. Nah, terserah medan A, B, C, terserah, tapi istilahnya ada sebuah medan yang bertanggung jawab terhadap alam semesta yang mengembang itu. Jadi seperti itu. Dan V itu artinya pasti punya punya sifat. Ini kan sebenarnya diambil dari teori medan kuantum kan, tapi khusus untuk kosmologi. Jadi kemudian otomatis karena kita punya medan seperti itu kan kita punya Lagrange, kita menyusun Lagrange seperti ini. Lagrangian seperti ini kan simpelnya seperti ini. Nah, ini toy modelnya dari inflasi seperti ini. Yang menarik dari sini adalah ada di potensial di sini. Di mana potensialnya itu kan tentu saja depends on the model, tergantung modelnya. Semisal kita coba ini model yang paling simpel itu bernama chaotic inflation. Chaotic inflation itu signature-nya adalah potensial berbentuk ini, setengah M kuadrat V kuadrat. Dengan masa di sini, ini antara V adalah medannya, dan M ini masa dari medan itu. Masa dari medan, atau masa dari inflaton. Masanya ini. Kalau istilahnya masa ini kira-kira adalah
10 pangkat minus 5 Planck Mas. Planck Mas kan 10 pangkat 18, berarti kira-kira ini adalah 10 pangkat 13 GeV. Nah, idenya begini. Jadi potensial dengan medan tersebut tadi itu dia convert to space time. Jadi ketika potensial ini turun, energi yang delta V-nya itu akan convert to space time seperti itu. Sehingga nanti ini akan habis kemudian menjadi space time menjadi sebesar seperti habisnya ini gitu. Nah, thus field V keeps decreasing. Jadi dia medan V-nya kan berkurang terus dia secara kuasi eksponensial dan dia akan energinya akan convert to space time. Idenya seperti itu. Sebenarnya simpel sekali. Nah, ini jadi kalau dibikin plot, ini adalah potensialnya, ini adalah V-nya. Permulaan inflasi kita anggap sekitar sini ya, karena sebenarnya ini ada masalah karena initial problemnya di sini kan ya dianggap di sini kan. Kemudian dia akan ngerol di sini. Ini namanya slow roll. Makanya disebut sebagai slow roll. Yang populernya itu adalah slow roll inflation. Jadi dia roll ke sini sampai ke titik ini. Titik ini diasumsikan sebagai akhir dari inflasi. Nah, di sini itu ketika akhir dari inflasi, maka energi sisa dari inflaton itu akan convert to energi panas gitu. Dia akan convert ke reheating. Sehingga alam semesta yang tadinya itu sangat dingin itu dia akan pada alam semesta mengembang itu kan semakin dingin jadi super cool gitu kan, super dingin. Kemudian pada saat sampai di sini dia akan sisa energi inflatonnya itu akan convert ke energi panas sehingga dia reheat. Jadi inflatonnya itu decay perturbatif ke relativistic particle. Jadi dia menjadi memanaskan alam semesta lagi. Kira-kira suhu alam semesta pada saat ini adalah sekitar 10 pangkat 15 GeV kurang. Gitu loh, kurang dari 10 pangkat 15. Nah, teori yang bagus itu kalau bisa membuat reheating temperatur itu sekitar 10 pangkat 9 atau 10 pangkat 8. Soalnya kenapa? Kalau nanti reheating temperaturnya terlalu tinggi, nanti akan ada masalah. Nanti saya ceritakan berikutnya, di slide berikutnya. Nah, sebentar saya convert back ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyusun sebuah teori inflasi itu signature-nya ada di potensial. Jadi kita model-model inflasi itu tergantung dari potensial yang kita berikan. Seperti contoh, kalau awalnya saya perkenalkan adalah chaotic inflation, kan bentuknya seperti ini, potensial seperti ini. Nanti akan saya perkenalkan model-model yang lain. Nah, ini semuanya itu harus dites dengan CMB, Cosmic Microwave Background yang ada di satelit Planck. Jadi dia itu artinya di sini itu ada parameter yang diperlukan agar teori itu cocok, yaitu ini epsilon dan eta. Epsilon dan eta itu epsilon itu setengah MP kuadrat 1/V dV per V. Ini kan potensial. Ini juga ada potensial dependent kan, di mana potensial itu tergantung dari model yang kita masukkan gitu loh. Ini kalau misalkan datanya cocok, nanti disesuaikan dengan ini. NS ini namanya ini tensor to scalar ratio, ini saya lupa namanya. Aduh, saya jadi gak lupa ya. Pokoknya intinya dua parameter ini yang didapat dari epsilon dan eta itu akan harus membentuk seperti ini. Nah, ini. Jadi ini NS sama R itu harus berada dalam lingkup ini. Kalau model yang kita temukan itu ada di sekitar sini, berarti dia truly favor. Jadi favor itu apa? Favor bahasa Indonesia favor sih apa ya? Favorite ada yang bisa bantu nggak ya? Favorite itu apa ya? Jadi istilahnya paling jos gitu loh. Jadi teori yang kita masukkan itu jos kalau dia masuk ke sini. Kalau sini ya lumayan jos lah, tapi masih dimaafkan. Nah, kalau yang di luar sini itu sebenarnya teorinya sudah dibuang, layak untuk dibuang. Loh, tapi masalahnya chaotic seperti yang kita tadi perkenalkan itu ternyata ada di sini, di luar sini. Nah, tapi kok saya masih memakai chaotic inflation karena chaotic inflation itu
model yang bagus untuk menerangkan inflasi, mudah gitu loh. Makanya dia masih dipakai sampai sekarang karena gampang. Tapi kan nanti kalau sudah aplikasi juga nggak dipakai lagi. Ini cuma untuk teori awal aja. Dan nanti selain chaotic inflation yang mudah ada V pangkat 4 inflasi. Ini modelnya mirip. Nanti saya ajari. Kemudian yang paling jos itu yang paling dugai itu sebenarnya adalah Starobinsky sama Higgs inflation. Ini model yang ini mutakhir ini dua ini. Yang ya namanya Mas. Putus, teori. Mas. Gimana? Putus? Putus tadi, sempat putus. Sempat putus, mohon maaf ya. Sempat putus. Iya. Saya teruskan lagi nggak apa-apa ya? Nanti kalau putus bilang. Ya, silakan. Jadi sebenarnya ada dua teori yang ada chaotic sama V pangkat 4 ini sebagai toy model itu sangat bagus untuk orang belajar inflasi untuk pertama kali. Tapi kemudian pada hakikatnya kalau sudah masuk ke aplikasi, ini Starobinsky sama Higgs itu yang paling merajai teori inflasi saat ini. Nah, teori inflasi yang ada saat ini kadang-kadang hanya ekstensi dari dua ini aja. Nah, saya kembali ke sini. Ini tadi kan lewat slide-nya ini. Nah, ini adalah model-model yang lain. Nah, ini V pangkat 4 model itu membentuk plot seperti ini. Kalau Starobinsky model, dia membentuk plot seperti ini. Kalau X inflation juga membentuk plot yang sama persis dengan Starobinsky inflation. Hanya fisikal apa namanya? Fisikal apa ya namanya? Makna fisisnya itu beda. Jadi kalau V pangkat 4 teori itu potensialnya bentuknya seperti ini. Ini inflatornya V pangkat 4, kemudian lambdanya ini adalah couplingnya inflaton tadi. Kemudian Starobinsky model itu dia tidak berbentuk field, jadi dia bentuknya ini. Jadi R-nya itu, R Ricci skalarnya itu diekstensi menjadi R kuadrat per 6M kuadrat. Dengan M ini massa inflaton. Ini kalau belajar terus, loh medannya mana? Medannya itu setelah, nah ini triknya Starobinsky inflation itu bentuknya kan seperti ini kan tidak dalam bentuk field kan? Dia di conformal transformation menggunakan Weyl transformation, kemudian dia berubah menjadi bentuk yang field like. Jadi bentuknya field like. Jadi kayak seperti medan gitulah istilahnya. Mohon maaf ini saya skip dulu karena ini terlalu apa ya, kalau misalkan hanya membahas ceramah 1 atau 2 jam ya kurang. Kemudian yang Higgs inflation itu signature-nya ada di sini. Ini ingat ini apa namanya suku kinetik dan ini suku potensial, di mana potensialnya mirip dengan ini V pangkat 4 model, hanya saja ada suku tambahan di sini. Ini adalah Higgs kuadrat, ini Higgs di unitary gauge dikalikan R-nya Ricci skalar dikalikan ini coupling. Nah, ini yang disebut sebagai non minimal coupling. Nah, menariknya dua model yaitu Higgs inflation sama Starobinsky itu membentuk apa ya, shape yang sama, yang dia itu favor banget sama CMB observasi. Nah, menariknya ini di Starobinsky maupun Higgs itu punya plus sama minusnya masing-masing. Ini mungkin kalau kita nanti fokus ke sini bisa membicarakannya, hanya saja saya agak malas hari ini karena kalau terlalu detail juga bingung. Saya agak bingung sebenarnya hari ini mau membahasnya itu agak mau detail bingung, mau terlalu gampang juga bingung. Kemudian ini tadi saya bilang ada chaotic yang saya sebutkan, ini V pangkat 4. Ini semuanya ada di luar ini yang biru ini. Kemudian Starobinsky dan Higgs itu justru ada di sini. Loh, yang ini apa? Yang ini tuh istilahnya inflasi yang nggak penting. Ini inflasi yang nggak penting itu bisa dilihat di papernya. Nanti kalau misalnya ingin tahu ya nanti tak kasih ini yang masuk ke sini. Tapi menurut saya ini kurang populer sih soalnya. Kemudian gini, akhir dari inflasi ini saya bicara lagi. Pada saat inflasi dimulai di sini, yaitu slow roll, di mana ini adalah titik dari akhir dari inflasi. Saat di spot ini itu energi dari inflaton itu sekitar 1 pelang emas. Nah, 1 pelang emas di sini. Kemudian sampai di sini, kemudian dia akan
menurut teori lama inflasi, dia akan langsung decay perturbatif ke relativistic particle yang nanti akan reheat universe, memanaskan kembali universe. Sebentar. Nah, jadi setelah akhir dari inflasi itu, maka inflaton tadi, sisa inflaton tadi akan decay perturbatif ke standar model Medan standar model. Jadi Medan standar model yang akan relativistik yang akan mereheat universe gitu kan. Jadi ya seperti itu. Tapi masalahnya ya ini seperti inilah apa namanya? Gambarannya dari inflaton dia decay jadi standar model partikel, entah itu partikel apalah. Semua decay produk adalah relativistik yang nanti akan reheat universe. Nah, gini, saya akan bayangkan, jadi gini, inflaton energi kan seperti ini. Pada ini saya bayangkan inflaton energi pada saat end of the universe, end of inflasi, akhir dari inflasi. Dia itu akan decay perturbatif decay. Nah, gambaran seperti akan ngecur airnya. Ini. Kalau misalkan dengan pemikiran normal kan kalau ngecur ini kan jadi lama kan, lama decay-nya kan lama karena inflaton energi itu sangat banyak, sedangkan perturbatif decay itu sangat kecil. Nah, ini itu akan jadi masalah. Kenapa? Kalau kita consider mode ini, maka remaining inflaton energi itu akan eksis untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini kan berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena kalau seperti ini nanti dikhawatirkan pada saat sekarang harusnya masih ada inflaton. Nah, harapannya inflaton itu udah habis pada saat end of, istilahnya segera habis gitu loh harusnya. Makanya ini diharapkan dia harusnya inflaton energi itu hanya cukup pada saat sekitar sinilah, harusnya sudah habis sekitar sini. Dan pada saat masa sekarang tidak boleh ada remnant inflaton yang tersisa. Nah, karena itu ada cara apa namanya, bahkan gimana cara menghilangkan ini? Ya ini by certain mechanism itu box apa namanya? Polah itu apa? Bak mandi yang besar itu harus dibagi-bagi ke sini A, B, C, D sampai ribuan sampai di kecil-kecil. Nah, ini certain mechanism. Jadi dibagi-bagi menjadi banyak, dia ngecur begini kan jadi cepat habis juga. Nah, ini istilahnya mekanisme yang diperkenalkan gitu loh. Untuk menghindari masalah yang bahwa inflaton energi itu harusnya eksis untuk long period. Nah, kemudian gini. Nah, mekanisme itulah yang disebut sebagai preheating. Jadi tadinya itu kan inflation phase, kemudian dia akan decay perturbatively ke reheating phase. Tapi karena energinya masih terlalu gede, dia harus ya kita sisipi sama yang namanya preheating. Nah, yang sangat menarik dari preheating ini adalah teori preheating itu sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia secara teorinya ada, tapi dia observasinya itu nggak ada. Jadi artinya apa namanya, gap antara satu teori dengan teori yang lain itu sak penake dhewe, jadi seenaknya sendiri gitu loh. Masing-masing preheating paper yang membahas preheating itu gapnya itu terlalu jauh, sehingga preheating itu nanti akan berakibat ke reheating phase. Misalkan tadi di CCP ini, di mana reheating phase itu dengan preheating yang berbeda itu tingkat energi dari reheating itu temperaturnya bisa 10 pangkat 15, 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 15 GeV. Itu kan gapnya terlalu gede. Beda model aja sudah 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9. Kalau di paper saya yang hasil dari S3 itu hanya sekitar 10 pangkat 6. Nah, itu sebenarnya paling bagus. Nah, kemudian ini, jadi makanya preheating itu sebenarnya problematik, sangat problematik. Nah, itu skenario yang pertama. Kalau skenario yang kedua gimana? Kalau skenario gini, perturbatif decay-nya itu gini aja. Tadi kan kayak apa namanya? Selang pipa. Apa ini namanya? Pipa ya. Nah, gimana kalau gini kayak beludak, bocornya kayak gini gitu perturbatif decay-nya. Ini masalahnya gede karena airnya kan banyak ini. Nah, itu kalau skenario-nya terjadi begini, maka reheating temperaturnya akan gede banget, yaitu 10 pangkat 15. Kenapa bahaya? Karena ada remnant dari unwanted relix. Ya, relix dengan energi sebesar 10 pangkat 15 itu kan harusnya kalau itu ada, maka partikel tersebut akan ada di sampai sekarang gitu loh, harusnya akan ada di sekarang. Terkait detailnya mohon maaf ini tidak saya, termasuk salah satunya monopol. Ini kalau energinya terlalu besar nanti ada itu muncul itu lagi, makanya sangat
Kalau bisa ya 10 pangkat 9, 10 pangkat 8. Jadi istilahnya yang paling ini mekanisme adalah mekanisme yang ini. Inflaton energi nanti dibagikan ke masing-masing bak mandi. Sejumlah berapa ya istilahnya ya secukupnya lah. Nanti reheating temperaturnya jadi cukup untuk menghabiskan inflaton energi yang tersisa. Kemudian, nah dalam preheating itu yang dimana dia itu tidak sepenuhnya dimengerti itu apa namanya dari Lagrangan tadi itu kalau kita ambil equation of motion Euler-Lagrange-nya nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah ini itu sebenarnya kalau misalnya kita mau cek lebih lanjut dia akan menjadi persamaan osilasi seperti osilasi bentuknya. Jadi nah seperti ini. Nanti kalau ini nanti dibikin plot nanti bentuknya seperti ini. Loh, ini maksudnya apa? Kok bentuknya osilasi seperti ini? Nah, ini saya ulang ke ini. Sepertinya saya ngomongnya terlalu cepat loh. Mohon maaf tadi agak grogi soalnya grogi banget sebenarnya saya itu waktu presentasi. Nah, gini. Jadi awalnya ketika beginning of inflation dia akan di apa namanya? Slow roll ke sini kan. Kemudian dia di sini akan end of inflation kemudian reheating temperatur. Tapi karena adanya proses preheating dia begini. Sampai sini end of inflation terus dia di sini itu osilasi, thread osilasi terus, osilasi terus sampai dia itu apa namanya? Dia tidak osilasi lagi, kemudian di sini itu dia akan decay perturbatif gitu loh, seperti itu. Makanya tadinya begini-begini terus habis gini. Akhirnya jadi sampai sini terus dia ngosilasi sampai itu stabil. Dia sampai apa namanya memenuhi apa? Kestabilan termodinamik kesetimbangan termodinamik kemudian dia akan decay perturbatif gitu ceritanya. Jadi itu disisipi osilasi di sini. Itu makanya ada bentuk seperti ini. Tapi decay-nya itu adalah seperti jadi dia osilasinya itu osilasi teredam seperti ini. Nah, di dalam preheating itu menariknya gini. Dalam preheating ini kan proses preheating osilasi seperti ini itu partikel itu ternyata tidak terkreasi secara perturbatif. Jadi partikel tercreate kan dari non perturbatif, ini namanya non perturbatif decay. Jadi dia apa namanya? Partikelnya itu tercreate di sini, tercreate di there gitu terus dia itu begini. Nah, pada saat melewati zero crossing ini partikel akan create lagi. Terus dia begini, create lagi. Terus sampai di sini create lagi. Nah, mungkin Anda akan muncul pertanyaan bagi orang yang belajar fisika partikel, loh gimana cara partikelnya create kalau kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kurang ya makanya ini kurang banyak dimengerti kenapa ada partikel tercreate dari proses osilasi seperti ini. Intinya di dalam ketika dari sumber yang saya baca itu dia intinya ada energi hilang ketika osilasi dan energi hilang itu langsung menjadi partikel gitu dan apa namanya proses secara fisiknya pokoknya terima jadi saja. Nah, menariknya di sini inflaton ini dengan partikel yang tercreate itu ternyata lebih besar, bisa jadi partikel yang tercreate ini lebih besar masanya daripada inflaton. Kan ini secara kalau decay perturbatif kan tidak mungkin. Decay perturbatif kan kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, kalau partikel inti itu kan harusnya masanya lebih dari 2 kali dari partikel produk kan. Tapi kalau di sini itu tidak. Jadi prosesnya inflaton itu energinya masanya misalkan M itu partikel yang decay itu bisa jadi 1000 M, 1000 kali lebih berat daripada inflaton itu. Menariknya di proses ini seperti ini. Nah, jadi ya seperti itulah. Kayaknya yang preheating ini agak rumit nih. Sebelumnya saya mau cerita dulu, jadi saya mohon maaf ketika saya memberikan materi ini terlalu cepat, karena sebenarnya saya juga bingung waktu bikin presentasi, istilahnya saya tidak tahu apakah saudara-saudara sekalian itu sudah pernah memahami inflasi atau belum. Sebenarnya kalau misalnya saya tahu sejauh mana pengetahuannya, mungkin slide ini akan sedikit lebih berbeda gitu loh. Dan saya juga selama presentasi ini sebenarnya agak grogi juga sih. Saya takut kalau misalkan apa namanya kurang jelas, tapi saya yakin juga nggak begitu jelas sih omongan saya. Mungkin sampai sini dulu, 40-an menit ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin dari pertanyaan itu akan jadi lebih jelas. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke
Pak, siapa namanya? Amro. Nih, saya close dulu, stop. Oke. Oke, terima kasih. Ini panggilnya Mas atau Pak ya? Pak ya. Karena Mas, dosen Pak kayaknya dosen. kita usianya nggak jauh Ya. beda ya. Saya mohon maaf ya, seringnya putus-putus sama suara saya juga. Saya itu baru 1 atau 2 kali itu ikuti Zoom ya, bingung saya. Kalau ngajar di kelas itu ternyata beda ya. Oke, menarik sekali Mas Naroman ya, Mas Naroman ya. Presentasinya, ilustrasinya menarik sekali, lain dari wadah yang lain. Itu saya sangat terkesan. Itu Oke. waktu ujian tesis saya pakai itu sebenarnya. Ujian tesis sama Pak Rosid itu dulu saya pakai itu supaya, soalnya kadang audiensnya kan nggak paham secara fisika teori, kan nggak ada yang suka sebenarnya, jarang yang suka, maka saya pakai itu. Nah dulu lebih menarik. Ini saya nggak sempat bikinnya, jadi agak ya saya lah. Ya sudah, maaf saya potong. Oke, mungkin bisa dimulai diskusinya dari teman-teman mahasiswa maupun alumni. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa atau diskusi bisa langsung saja dinyalakan mikrofonnya atau angkat tangan atau di chat kalau tidak bisa mengakses mikrofon atau yang lainnya. Monggo silakan. Oh iya, itu ada yang angkat tangan. Oke, monggo silakan Mas Afif dulu ya. Setelah itu Nabian. Oh ya, makasih Mas Norma. Rasanya. Saya nanya dikit tentang inflatonnya decay ke alam semestanya tadi. Tadi kalau nggak salah dijelasin kalau inflatonnya itu decay ke space time yang menyebabkan reheating. Terus untuk partikelnya sendiri itu munculnya dari mana itu? Berarti bukan dari inflaton field-nya decay jadi partikel-partikel fundamental di alam semesta gitu ya? Mohon maaf Mas, mic-nya masih. Ya. Ini pertanyaannya saya jawab langsung atau nunggu pertanyaan berikutnya? Monggo langsung saja kalau nyaman langsung aja. atau Mohon maaf tadi mungkin ada salah pemahaman, jadi istilahnya kan tidak, inflaton decay ke alam semesta tidak seperti itu. Jadi dia prosesnya itu begini. Jadi inflaton energi itu kan dia berkurang secara kuasi eksponensial. Jadi energi dari hilangnya dari energi inflaton itu akan converted to space time dengan cara yang sebenarnya kurang begitu saya pahami. Artinya emang diterima jadi dalam fisika kan kadang seperti itu kan. Istilahnya energinya hilang itu jadi membuat alam semesta inflate gitu loh, seperti itu. Jadi artinya kemudian pertanyaannya adalah sepertinya jawabannya masih itu ya. Jadi inflaton itu kan inflaton field itu dia berkurang energinya, terus dari pengurangan itu akan converted to space time gitu aja. Dan inflaton decay ke alam semesta. Jadi mungkin saya yang tadi ngomongnya agak rancau, jadi Afif tadi dengarnya seperti itu, mohon maaf. Oh iya Mas, kalau nanya dikit aja Mas, mungkin di luar dari konteks. Kalau gitu partikel-partikel fundamental di awal itu datangnya dari mana ya Mas? Dulu soalnya saya kira itu dari inflaton field and decay jadi beberapa partikel fundamental itu. Halo, Pak Norma. Halo.
Ya keputus. Keputus ya. Iya. Mikrofonnya ya belum kesambung. Oke. Tadi putus ya, mohon maaf ya. Halo? Nggak apa, Mas. Halo? Ya, ya Mas. Maaf tadi saya putus itu saya ganti tethering pakai HP. Mohon maaf. Tadi Oh, iya. ada pertanyaan kedua, mohon maaf. Mas Nabian Arkan itu mau tanya sepertinya. Tadi pertanyaannya Mas Afif belum, Mas. Ada Oh, lagi. tadi putus ya. Mas Afif itu tadi Ya. jawabannya adalah energi dari inflaton itu dia converted secara straightforward ke alam semesta. Jadi bukan inflaton energi, inflaton decay ke alam semesta itu tidak seperti itu. Jadi dia istilahnya inflaton energi berkurang itu langsung converted ke alam semesta gitu. Jadi hanya seperti itu. Mengenai mekanismenya kayaknya saya nggak bisa jawab banyak karena memang kayak gitu straightforward kayak gitu bilangnya. Di teori seperti itu. Mohon maaf kalau jawabannya hanya seperti itu. Iya, Mas. Berarti untuk partikel-partikel fundamentalnya yang kayak yang udah ada di alam semesta itu udah ada di sana. Terus inflatonnya ada juga. Jadi gini, pada saat alam semesta mulai terbentuk itu pada saat singularity itu mau inflasi untuk pertama kali itu partikel yang bertanggung jawab itu kan inflaton. Kita sebut namanya inflaton. Lalu apakah ada partikel yang lain gitu kan? Nah, partikel yang lain kemungkinan ada, tapi artinya dia hanya spectator field, jadi medan pengamat. Jadi dia itu nggak ikut kontribusi sama inflasi. Nah, itu yang seringnya di dalam teori inflasi itu diabaikan. Jadi agak mohon maaf ini menjawab pertanyaan nggak ya? Tadi pertanyaannya apa gimana? Ya, Mas. Ya, soalnya dulu saya ngiranya inflaton field itu decay jadi partikel-partikel fundamental di alam itu kan ada gluon, subgluon, gluon quark, gluon plasma dan sebagainya gitu. Dulu soalnya saya kira kalau partikel-partikel di alam semesta di early universe itu tergenerate-nya dari inflaton field. Itu ya. pemahaman saya dulu. Ya emang artinya gini, sepertinya sama ya. Jadi partikel yang ada di alam semesta itu core awalnya itu dari inflaton field gitu loh. Inflaton field, tapi artinya ada memang ada kemungkinan ada partikel yang mengikuti selama inflaton itu beraksi terhadap alam semesta. Hanya saja kalau kita asumsikan bahwa partikel-partikel yang ada di luar itu tidak ada, artinya sumber utama dari partikel yang ada di alam semesta itu berasal dari inflaton, maka ya benar saja karena ada teori seperti itu. Jadi teori yang paling famous itu, teori yang paling diakui itu adalah seluruh alam semesta itu partikelnya berasal dari inflaton. Dengan dua cara, yaitu decay perturbatif yang membuat merihit universe atau decay non perturbatif melalui yang namanya parametric resonance, dia decay tidak perturbatif. Jadi melalui osilasi begini loh. Osilasi yang istilahnya osilasi, terus dia decay pada saat zero crossing melewati nol, dia decay yang tidak biasa gitu loh. Menjadi partikel yang di mana partikelnya itu lebih berat daripada inflatonnya sendiri. Nah, itu menariknya di situ. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Kayaknya sudah terjawab. Oke, mungkin selanjutnya diskusi selanjutnya. Nabian kan? Ya, cek suara saya terdengar. Jelas sekali. Oke. Terima kasih Mas presentasinya. Sebenarnya saya juga masih belum begitu paham soal inflasi ini, tapi saya tadi yang agak penasaran itu yang soal ada diibaratkan sebagai keran itu Mas, soal energi inflatonnya. Nah, itu maksudnya terus bisa kita dapat kesimpulan kalau misal 10⁵ giga electron volt itu terlalu
besar energinya itu dari mana ya Mas? Oh, Mungkin itu dari kalau yang 10 pangkat minus 5 GeV, 10 pangkat minus 5 Planck-Mas. Kalau itu masa inflaton, kalau yang saya maksud energinya terlalu besar itu 10 pangkat 15 GeV. 15. Bukan 5. Tadi Oh iya Mas, 10 pangkat 15. 10-15 GeV itu kan temperatur alam semesta hasil dari heating decay perturbatif dari inflaton ke standar modern partikel kan. Dia 10 pangkat 15. Jadi gini, kalau saya baca, jadi saya hanya baca saja, jadi tidak terlalu benar-benar mengikuti. Jadi apa namanya, kalau 10 pangkat 15 itu tercapai, itu ditakutkan ada partikel yang tidak unwanted, partikel yang kita, misalkan salah satunya adalah monopol tadi. Kan tadi monopol sudah hilang pada saat inflasi. Kalau dia muncul lagi, berarti kesimpulannya monopol harus ada sekarang. Kalau harus ada sekarang, atau minimal decay dari monopol, kalau misalkan ada monopol partikel kayak gitu, terus nanti dia paling enggak, artinya apa namanya, feature apa namanya, relik dari itu kan harusnya tetap terbaca sampai sekarang. Makanya kenapa monopol nggak ada sampai sekarang itu karena dia sudah hilang semasa inflasi. Kalau dia itu muncul lagi pada saat reheating temperatur tadi udah disapu hilang, kemudian dia reheating, dia muncul energinya kan tinggi lagi kan, 10 pangkat 15 kan tinggi lagi, terus jadi nanti apa itu muncul lagi, itu masalah lagi gitu loh. Makanya istilahnya para fisikawan itu membuat sebuah teori tentang inflasi itu biar energinya nggak sampai segitu gitu loh istilahnya. Salah satunya adalah Starobinsky. Kalau yang Higgs inflation, inflasi menggunakan apa medan Higgs itu awalnya hanya 10 sampai mencapai 10 pangkat 15 itu yang klasik, tapi Higgs yang diperbarui yang lebih biasanya di extend sama medan lain itu dia bisa kurang dari situ sekitar 10 pangkat 12, 10 pangkat 8 gitu. Jadi istilahnya diakali biar nggak sampai segitu gitu. Nah, Oh masih bingung? iya Mas. Kalau begitu saya tadi kalau tidak salah paham itu kan ini dihubungkan dengan yang apa penggambaran kalian itu dengan itu Mas. Sebentar keputus tadi kalimatnya. Oh iya, tadi kalau nggak salah soal kelebihan energi ini kan dihubungkan dengan yang ada gambar kalian itu ada bak lalu ada kaliannya itu Mas. Nah hubungannya dengan pengibaratan itu bagaimana Mas? Oh iya, saya tadi belum bahas. Jadi gini, pengibaratan keran itu kan tujuannya adalah untuk memperkenalkan konsep preheating, di mana di antara inflasi sama preheating, kan ada preheating di sini. Nah, preheating itu adalah, jadi gini, inflaton itu kan decay non perturbatif, jadi dia decay-nya itu melalui osilasi sehingga muncul partikel namanya misalkan Higgs boson, terus fermion atau top quarks kan, dari hasil osilasi itu muncul salah satunya misalkan Higgs boson sama top quarks. Jadi nanti Higgs boson sama top quarks itu adalah kayak bak mandi, bak yang kecil-kecil. Ngerti nggak? Bak kecil-kecil. Jadi istilahnya inflaton energi itu habis ke Higgs boson, top quark, misalkan apa bottom quark, terus Higgs boson kan W sama Z, terus mungkin ada Higgs, terus ada macam-macam gitu, banyak sekali. Dan nanti dari bak-bak itu nanti decay perturbatif, misalkan Higgs boson decay ke fermion, terus nanti top quark decay ke yang lain gitu kan, ke bottom quark sama apa itu saya lupa. Terus yang apa namanya nanti ada yang lain lah, pokoknya Z boson nanti jadi apa terus gitu loh. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi mohon maaf tadi untung saja situ tanya gitu. Makasih loh. Iya Mas, terima kasih banyak jawabannya Mas. Kan kalau misalkan decay inflaton ke Higgs boson kan dia sudah energinya sudah terkuras. Top quark kuras habis terus nanti dari situ tinggal keluarnya. Jadi kan energinya nggak segede yang ketika kalau inflaton langsung ke apa gitu loh, ya kan? Gitu. Hanya saja, oh maaf ada tambahan lagi, bisa jadi ketika inflaton osilasi dia decay ke Higgs bosonnya juga osilasi, dia decay ke non perturbatif ke yang lainnya. Jadi kayak bak mandinya kecil terus gitu loh. Itu bisa terjadi. Jadi semakin kecil sampai kalau misalkan
bak mandinya semakin kecil-kecil bisa jadi temperaturnya kan semakin kecil juga. Nah, itu belum ada yang bahas, itu saya ingin bahas itu soalnya. Jadi multiple non-parametric resonance namanya. Nah, bahasanya itu terlalu bahasa baru ya, mohon maaf ya. Saya ingin membahas menjelaskan dengan cara yang orang awam, istilahnya, saya mohon maaf, saya nganggap itu orang awam kan, situ kan orang partikel gitu kan. Ada istilah-istilah yang sering muncul yang mau tidak mau harus saya keluarkan gitu loh. Maunya saya sih nggak usah pakai istilah yang membingungkan, yang istilahnya yang dipahami oleh fisikawan biasa, tapi ternyata susah juga. Mohon maaf loh, Mas. Ya kalau Terima orang kasih banyak, biasa. Mas. Ada pertanyaan lain enggak? Jangan yang sulit-sulit ya. Kalau sulit saya langsung bilang saya nggak tahu soalnya, jadi nggak asik nanti jawabnya. Halo? Oh ya, Afif mau tanya Halo? lagi tuh. Ya, ya. Halo? Ya. Ya. Nanya pertanyaan main-main aja ini, Mas. Ya, ya, ya. Kalau misalnya di skenario Big Crunch, mungkin nggak inflatonnya tergenerate lagi? Bisa. Bisa. Big Crunch itu kan tadi obrolannya si Weinberg apa siapa ya tadi yang saya bilang pas presentasi itu. Itu kalau misalkan density ini alam semesta density-nya itu terlalu kurang dari yang seharusnya, kan dia nanti balik lagi. Itu kemungkinan akan, kalau nanti kan density alam semesta kan nanti mengkerut lagi, kalau density alam semesta agak lebih tinggi dari yang kritikal itu kan dia nanti Big Crunch kan. Nah, kalau Big Crunch itu nanti kemungkinan bisa muncul inflaton lagi. Tapi harus kritikal sampai istilah Big Crunch itu harus balik ke mendekati singularity kalau bisa menemukan itu ya. Karena kan inflaton itu kan munculnya setelah singularity, berarti kan dia bisa ditemukan inflaton sebelum singularity itu terjadi gitu loh. Tapi itu hanya teori yo. Istilahnya itu jawaban yang generally memang bisa terjadi gitu. Sebenarnya menarik juga kalau dibahas recreating inflaton field. Ya. Nggak tahu ada orang bahas paper ini atau enggak. Soalnya energinya 10 pangkat 13 GeV, jadi gede banget itu loh. Itu beyond alat yang kita, gimana caranya sampai segitu ya? Misalkan sepertinya kalau kita nggak pinjam dari kayak black hole, energinya black hole kan kalau collide kan itu, atau dia lagi nyedot partikel kan, dia black hole kan memunculkan energi yang di pusaran nih, dia namanya black hole jet. Nah, black hole jet kan energinya gede banget. Itu kalau bisa ditangkap mungkin bisa buat eksperimen mendapatkan inflaton mungkin. Ya itu karangan orang fisikawan kosmologi aja yang agak ngawur. Oh iya. Terima kasih, Mas. Pertanyaan lain? Ini sedekara cerita ya. Jadi saya itu balik ke kampus itu, saya masuk ke prodi pendidikan fisika, di mana saya itu nggak paham pendidikan fisika, basic saya murni, saya ngajar mahasiswa itu bingung. Saya juga nggak punya bimbingan juga. Jadi nanti mungkin saya mau, kalau di UIN kan ada prodi fisika murni, nanti biasanya saya nyolong murid dari sana. Saya sudah dapat 2. Jadi saya senang sekali kalau diajak seperti itu, senang sekali. Karena di tempat kerja saya itu ngomongin pendidikan terus. Oh ya, silakan Muhammad Ramadan Iskandar ya. Terima kasih, Mas. Jadi ya inflaton itu yang saya tangkap itu cuman masih teoretik ya, Mas. Maksudnya secara observasi dia belum ada, jadi cuman karena dia nggak ada dan ingin menjelaskan suatu teori, kita munculkan dia gitu, si inflaton, untuk mendukung kalau misalnya inflasi itu terjadi gitu. Terus pertanyaannya? Ya, saya cuman mau tahu itu aja sih, Mas. Soalnya kan, iya.
Soalnya kan kalau di kosmologi kan untuk menjelaskan awal mula alam semesta kan banyak banget itu. Ya, saya mau cerita. Jadi kata-kata dari Anda itu saya membuat saya ingat dari waktu saya bilang sama profesor saya bilang untuk membahas kosmologi itu ada 2 orang. Jadi tipikal membahas inflasi itu ada orang kosmologis sama orang partikel fisik. Orang partikel fisik itu membuat biasanya papernya itu inflaton itu dia pro Higgs inflation. Jadi alam semesta itu inflaton itu adalah Higgs gitu. Tapi kalau orang kosmologi itu agak ngawur. Jadi dia ambil sembarang medan gitu loh. Ambil sembarang medan gitu. Nah, orang partikel itu biasanya nggak begitu seneng karena itu kan kalau orang partikel modelnya kita menemukan partikel A, B, C, mau menemukan D gitu kan. Istilahnya pelan-pelan gitu loh, naikin energinya. Kemungkinan di energi yang di atas elektroweak itu istilahnya energinya sekitar 1 tera GeV kan, 1 TeV kan istilahnya partikelnya ini dengan kelakuan seperti ini. Tapi kalau orang kosmologi itu agak ngawur, sukanya langsung lompat gitu loh. Pokoknya ada medan, ada partikel dengan massa seenak udelnya gitu loh. Dia menyebutnya 10 pangkat 13 GeV gitu kan. Bagi orang partikel itu kan terlalu mengandai-andainya terlalu tinggi. Itu makanya sering bentrok. Kalau bahas inflasi itu agak beda. Kalau orang yang pernah riset ke situ seperti saya mungkin agak paham kalau ini yang bikin orang partikel, ini yang bukan orang yang bikin orang kosmologis itu kelihatan bahasanya. Jadi yang kalau istilah inflaton tadi itu lebih sering orang kosmologis yang menyebutnya. Berarti kalau orang tadi yang bahas Lagrangiannya itu dari ini ya, dari sisi perspektif kuantum kosmologi ya, Mas? Dari kosmologi, benar, kosmologis, orang kosmologi. Jadi maksudnya dari kuantum kosmologi atau kuantum kosmologi itu enggak ada. Ini kuantum field theory untuk kosmologi gimana? Ya benar juga sih. Iya, soalnya kan ya itulah kan pokoknya. Misalnya nyelesain permasalahan di awal early universe itu kan ada yang pakai approach ini formalism ADM gitu. Dari ya kan itu kan dari kuantum kosmologinya. Berarti orang-orang yang inflaton itu dia ambil approach dari situ ya, Mas? Dari saya kurang paham itu sih soalnya mungkin juga, tapi saya nggak, kalau disuruh jawab saya nggak begitu tahu. Soalnya kebetulan banget minggu lalu banget itu saya baru bahas. Saya sendiri dari perspektif kosmologi, karena saya kosmologis bukan orang fisikawan partikel. Jadi kebetulan minggu lalu itu saya sedang membahas tentang alam semesta yang homogen tapi tidak isotropik gitu, non isotropik. Dan itu kan terjadi di awal tercipta alam semesta gitu, ketika alam semesta kita yang katanya singularitasnya itu ada di awal alam semesta gitu. Jadi alam semesta non isotropik itu terjadi setelah Big Bang, sebelum terjadi inflasi gitu. Dari yang saya baca. Ya. Saya kan kurang paham kalau misalkan non isotropik itu kan berarti kan suhunya tidak sama gitu kan? Ya, dia expandingnya itu ke tiap arah itu berbeda. Jadi soalnya kalau jadi gimana? Jadi istilahnya itu kalau salah satu modelnya itu ketika awal banget waktu sekilas setelah Big Bang itu alam semesta kita itu sempat istilahnya itu kayak berdenyut-denyut gitu. Jadi ada yang expanding, ada yang itu berdenyut-denyut tadi itu loh, Mas. Nah, itu maksudnya. Jadi agak bersinggungan ke situ tadi saya sempat mikirnya, jadi kayak ketika awal itu dia berdenyut-denyut, jadi kayak ada yang expanding, ada yang contracting, expanding, contracting, kayak gitu dia. Jadi kalau menurut Wisner itu awal alam semesta itu sangat chaotic banget gitu, walaupun belum semua kosmologis yang menyetujui ini gitu, karena chaotic banget awal ini. Nah, tadi saya sedikit ngelihat
di potensialnya gitu, soalnya kalau potensialnya yang Mas jelaskan itu saya lihat dari sisi kuantum kosmologi sepertinya. Soalnya kalau dari sisi kosmologi sendiri, kita kayak punya ada 9 ini. Ada namanya Bianchi classification. Ada 9 tipe Bianchi model alam semesta, sementara hanya model 1 dan model 9 yang model 1 dan model 9 yang anisotropik gitu, yang menjelaskan tentang awal alam semesta kita gitu. Gitu. Jadi kayak ya itu sih, saya sendiri kurang begitu mengerti masalah inflasi juga sih, Mas. Jadi ini sangat menarik, Mas, tentang inflasinya. Saya tambahkan boleh ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, tadi menarik ketika Anda bilang non isotropik itu, kalau boleh saya tanya jenengan, Anda itu kosmologis tapi sudut pandang matematis ya, Mas? Iya, betul, Mas. Sudah aku duga, saya soalnya orangnya, jadi orang kosmologi juga. Kalau Pak Rosid itu dosen di UGM itu dia matematis sekali, sehingga artinya kalau seperti Anda matematis itu, kalau kosmologis yang agak fisis itu biasanya termasuk non isotropis itu sepertinya, soalnya kalau alam semesta itu non isotropis itu sekarang itu sudah tidak homogen gitu loh, ada remnan di mana di suatu tempat itu tidak homogen. Jadi makanya sebenarnya non isotropis itu ketika saya tanya dulu, saya waktu belajar ini saya itu diajari sama mahasiswa UGM adik kelas saya yang belajar inflasi, dia lebih dulu belajar inflasi. Dia bilang bahwa non isotropis itu hanya terjadi pada saat preheating, tapi itu pun karena gimana ngomongnya ya, jadi pada saat proses inflasi itu harusnya tetap isotropis gitu loh, Mas. Jadi nggak boleh, kalau ada gangguan sedikit, ada riak sedikit, itu akan sangat mempengaruhi, riak itu nanti akan berpengaruh terhadap non Gaussianity dari non Gaussianity itu di kita itu istilahnya alam semesta itu terlalu Gaussian, jadi sehingga non Gaussianity di alam di saat yang diakibatkan oleh salah satunya seperti non isotropis itu harusnya sudah ditekan sekuat mungkin gitu loh. Jadi saya kira non isotropis itu seperti teori tapi belum kayak multiverse gitu loh, istilahnya tidak dibuktikan, hanya teori yang ada tapi tidak benar-benar disetujui sudah kayak multiverse gitu loh, Mas. Paham nggak maksud saya? Ya, betul. Kelasnya betul, itu ya. seperti Jadi, multiverse. Nah, kemudian ketika Anda bilang berdenyut itu sebenarnya juga, kalau alam semesta berdenyut itu seperti kalau kita ngomong elektron mengelilingi inti, mengelilingi searah jarum jam atau tidak searah jarum jam, itu kan sebenarnya kan tidak ada yang tahu kalau elektron itu mengelilingi inti ini dengan cara searah atau tidak, itu kan tidak penting gitu. Jadi kalimat berdenyut itu sebenarnya adalah pengandaian secara model bahwa ada osilasi di situ gitu loh, maksud saya. Ya, betul. Nah, terus kalimat dari inflation secara chaotic yang tadi itu mengapa disebut sebagai chaotic? Karena dia itu ada masalah yang sangat serius di initial problem, initial condition. Jadi medannya. Iya, betul, Mas, betul. Initial condition itu sangat mempengaruhi model alam semesta kita gitu. Makanya itu model chaotic inflation itu tidak favor itu apa ya? Apa sih bahasa Indonesia favor itu? Tidak diunggulkan lah. Tidak begitu. Ya, pinter. Harusnya Anda tadi ngajarin saya, ngomongin saya itu kadang bingung istilah Indonesianya. Tapi salah satu model yang sangat tidak bergantung terhadap initial condition itu adalah model Starobinsky sama Higgs inflation itu tadi. Makanya dia menarik sekali untuk dikaji. Jadi dia mengkesampingkan tanpa harus memerlukan berapapun initial condition-nya, itu tidak terlalu penting gitu loh. Makanya itu tadi. Karena semakin tinggi dia semakin flat. Jadi dia flatnya di sini kan nggak penting kan? Iya. Artinya dia nanti. Tapi kalau chaotic kan begini. Dia dari sini kan kelihatan beda. Makin atas. Tapi kalau di Starobinsky sama Higgs itu dia datar terus dia turun. Nah, ini yang datar kan, kalau datarnya di sini kan nggak penting, sama-sama datar soalnya. Energinya sama. Nah, gimana ngomongnya? Nah, ini terus kayaknya sudah itu tadi saya bikin catatan. Iya, betul ya. Nah, makanya tadi kalau Mas yang ngobrolin kosmologi secara seperti wormhole itu kan, wormhole itu kan teori
istilahnya, tapi kan tidak terbukti ada, belum terbukti ada. Jadi dia hanya sebagai kayak statusnya dalam kosmologi terlalu banyak teori yang bisa jadi, Iya, bisa jadi gitu loh. bisa jadi Kayak ya, di cuman crunch tadi karena omongannya Mas. ya maksudnya karena secara matematis dia apa possible, jadi ya jadi teori gitu. Gitu aja sih sebenarnya Jadi kalau teori, kosmologi. alternatif teori gitu. Selama Ya, ya, observasi belum makasih. membantah atau nggak ada teori lain yang membantah, ya udah itu yang diterima sekarang. Sebentar putus sih Mas. Nah, jadi maksud Halo, saya ya jadi halo. Sebentar, tadi putus soalnya. Oh, internet saya yang tidak stabil, maaf. Iyalah, Nggak apa-apa Mas. maaf. Aduh, Ya itu sih Mas ya. Nah, ini maksudnya mengenai inflasi dan early universe itu topik yang masih yang sangat menarik untuk dibahas sampai sekarang, soalnya itu masih salah satu menjadi misteri terbesar bahkan untuk para kosmologis gitu. Maksudnya bikin eksperimen juga nggak mungkin, terlalu tinggi tuh. Ya eksperimen nggak mungkin berteori. Jadi ya untuk yang adik-adik S1 yang mau kosmologi, early universe sangat terbuka gerbangnya untuk dieksplor. Benar Terbuka ya. untuk dilubangin. Ya makasih Mas. Ya, terima kasih, saya sama-sama. Ini. Mungkin ada yang lain teman-teman. Di sini sih ada dosen enggak sih? Ada Mas. Ada. Kayaknya ada satu teman saya di sini loh. Kalau ada yang ngaku tapi. Ya sudah. Saya kembalikan waktunya. Oh Vicky ya, sebetulnya Vicky Muhammad. Vicky itu ya, yang dulu ketemu di Singapura apa ya? Iya Mas, bener Mas. Kowe tau. Sudah siap Singapura ya. apa Mas? Yang 2016 itu. Yang 2016. 15 yo. 14. Oh, 14 aku belum kok. ikut berarti ya Mas. Belum lahir kamu kan. Aku sampai lupa mukamu itu kayak opo. Open cam lah Mas. Sudah Begitu. berubah Mas. Kita ngomong apa ya dulu sing bagian lucu banget ya apa ya? Ya ciak-ciakku ya Mas sampai Cia, oh yo ciai. Ciai, oh. Nggak usah pada tahu lah Cia itu apa, ceritanya pribadi aja. Itu bahasa, saya kan tinggal dari Wonosobo, Jawa Tengah, itu ada kata Cia. Cia itu kata yang sangat tidak baik sekali. Japri aja kalau mau tanya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik yo. Alhamdulillah. Wis rabi. Sudah Mas. Ya syukur. Sama sudah atau duluan sampean malah? Ya mestilah, kita usianya jauh kok. Aku 34 sih. Mas Norma, saya boleh bertanya di luar ini kan Mas? Boleh. Ini Pak Rosid, benar ya Pak Rosid? Pembimbingnya Mas Norma. Itu saya 2 kali sempat ikut kelasnya Pak Rosid tuh. Tapi kelas yang FISMAT aja, yang dasar banget, 2 kali itu ikut. Itu Pak Rosid sebenarnya spesialisasinya apa sih Mas? Matematika. S3-nya matematika. Oh, matematika. Jadi bukan theoretical physicist kayak Mas Norma gitu. Bukan. Atau jadi beliau matematika murni yang ngomongin tentang kalau misalkan analisis itu kan. Kalau matematika itu analisis. Apa topologi saya lupa ya. Pokoknya dia matematik itu loh. Kayak A dot B itu apa namanya? A dot B sama dengan AB cos theta itu masuk apa? Vektor. Bukan apa namanya? Maksudnya vektor aljabar ya? Vektor. Iya, aljabar. Aljabar ya. Beliau masuknya situ aljabar. Linear. Aljabar linear, dia itu S3-nya itu. Linear aljabar ya. Nah, makasih itu yang Mas. Jadi beliau itu mengambil itu kan di fisika kan kalau
kosmologi yang tingkat lanjut kan makanya itu doang, pemetaan terus apa itu loh. Yang saya itu sebenarnya nggak suka. Iya, Saya termasuk yang manifold. Oke. beliau nawarin topik itu saya langsung lari. Soalnya kok ini fisikanya di mana Pak? Ya pokoknya nanti ini bisa dipakai untuk fisika ya. Pokoknya itu gimana, kasih contoh toh Pak. Terus saya nggak usah lah, ya sudah saya enggak cari topik sendiri ya Pak. Ya sana. Ya gitulah dulu itu ceritanya. Semi murtad lah. Gimana? Begitu. Ini ada lanjutan enggak? Atau ada pertanyaan yang tidak Ada relevan ya? Mas. Jadi terus kenapa bisa ini Mas nyasar ke fisika teori Mas? Dari saya S1-nya pendidikan fisika, tapi sejak dulu itu suka fisika, cuma dulu masuk pendidikan fisika karena saya itu pengen nonton film GTO itu loh, kalau tahu GTO itu saya pengen jadi guru. Iya, yang Jepang gitu ya Mas ya? Saya itu nonton itu langsung, pokoknya saya S1-nya harus guru, terus S2, S3-nya murni gitu loh. Dulu ya gitu. Soalnya di guru itu keren gitu loh. Itu enggak usah dipikirkan lah, itu idano itu. Terus S2-nya ambil kan teori juga. S2-nya kan black hole, terus S3-nya baru ya teori lagi. Inflasi sama partikel, tapi sedikit partikel. Saya enggak begitu masuk ke sana. Black hole-nya bahas apa itu Mas? Destroy black hole. Oh, oke. Itu destroy black hole itu ternyata simpel banget ya. Dibiarin aja mati gitu. Sebel banget itu, hasil tesis saya itu nggak mutu. Berarti kayak ini ya? Kayak teorinya si Hawking itu, kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu black hole akan menguap dengan sendirinya gitu. Iya, itu menguap, namanya Hawking radiation. Itu nanti biarin aja, kalau kita ngapa-ngapain itu malah bikin jadi susah mati. Ini konyol sekali itu. Saya itu kok bingung, saya hasilnya itu nggak mutu banget itu tesis saya. Ketawa doang. Cuma tak poles-poles biar nggak jelek banget. Ini nggak merendah loh, memang jelek banget soal. Enggak, gue Mas, menarik kok Mas, dari setiap sisi kosmologi yang dibahas itu pasti selalu ada ininya. Ya makasih lah, Anda bisa tak tipu itu ya lumayan. Oke Mas, makasih Mas. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan lagi, boleh? Saya kira cuma 30 menit. Mas. Ya. Suara saya dengar kan? Aman ya? Suara dengar. Oke. Ya, mau tanya Mas, tapi kan contoh ya udah dibahas, disinggung mengenai yang big crunch, big freeze yang dari model Friedman itu, kalau dia lebih tinggi dari critical density, dia akan crunch, kalau dia agak sedikit lebih kurang density-nya, dia ngembang. Nah itu apakah dari model Friedman itu nyambung ke dari teori inflasi ini, ataukah apakah antara inflasi dengan nasib alam semesta itu dua bahasan yang terpisah atau bisa disambungkan? Bisa diulangi pertanyaannya nggak Mas? Yang lebih simpel tadi agak, maaf. Oke. Ini kan pembahasannya mengenai inflasi ya Mas. Nah, apakah nanti dari inflasi ini bisa dikaitkan dengan model semesta Friedman yang ya mungkin masih basic buat memodelkan semesta itu, yang nanti ya termasuk ada big freeze, big crunch, dan sejenisnya gitu. Terima kasih Mas. Oh ya. Saya ngerti maksudnya. Jadi maksudnya pertanyaan situ, apakah kalau dari inflasi itu kan alam semesta mengembang dengan ekstrim kan. Kemudian apakah itu nanti akan masuk ke modelnya Friedman yang dia mengembang secara biasa, seperti alam semesta ini kan mengembang, atau nanti akan ada skenario big crunch atau dan lain-lain. Memang bisa. Jadi artinya gini, sebenarnya gini, pada saat inflasi itu Hubble parameternya itu kan tinggi sekali. Nah, saat sekarang Hubble parameternya itu kecil. Nah, itu kan dari tinggi ke rendah gitu loh. Artinya sebenarnya secara tidak langsung yang topik yang Anda bilang yang di pojok sana sama yang inflasi itu, dia itu berhubungan lewat Hubble parameter tadi. Gitu loh. Hubble parameter kan dulu nilainya kan tinggi sekali, jadi dia tinggi terus dia menurun terus secara drastis sampai kalau Hubble parameter itu yang sekarang itu dianggap konstan karena dia
menurunnya itu kecil sekali gitu. Nah, kayaknya itu menjawab itu ya, Mas. Terus kalau misalkan terkait dengan kalau kita membahas tentang salah satunya tentang Big Crunch, itu lebih kepada mungkin kalau dimodelkan jadi mirip seperti bintang lah. Bintang itu kan awalnya kan dia terbakar, terus energinya itu habis. Ketika energinya habis, dia itu apa namanya? Dia mengkeret gitu loh, crunch gitu loh, menjadi black hole atau katai putih gitu kan, tergantung dari masanya. Dan dia tadinya bintangnya begini, dia kolaps gitu kan. Nah, alam semesta itu bisa begitu dengan permodelan seperti itu, tergantung dari properties di alam semesta. Kalau seandainya di dalamnya itu misalkan partikel atau medan-medan di alam semesta itu nanti dia energinya drop entah dengan cara apapun, itu dia akan density-nya kan akan berkurang, sehingga dia akan ngedrop dari sedikit itu kan jadi ngedrop atau maaf, bukan ngedrop. Kalau energi di alam semesta itu field-nya itu naik sedikit, entah dengan suatu mekanisme yang saya tidak paham, itu dia akan mengkeret Big Crunch gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari field itu tadi, field di alam semesta. Tapi kalau Anda tanya tentang detailnya, saya nggak paham. Tapi intinya begitulah simpelnya. Itu menjawab tidak ya, Mas? Ya, biasanya menjawab. Berarti berarti yang model treatment model treatment itu juga juga bisa dikaitkan dengan medan V tadi ya, Mas. Iya, itu kan medan V itu medan yang Friedman itu kan sebenarnya pembahasan tahun 20-30 awal, terus nanti dikembangkan sama Alan Guth itu ke inflaton tadi sebenarnya. Kalau secara historis kayak gitu. Berarti yang model Friedman ini lebih general bukan lebih general, lebih awal gitu, lebih ke bawah. Sedangkan yang teori inflasi itu membahas lebih detailnya, terutama yang di early universe, ya very early gitu. Dan itu apakah juga saling memengaruhi untuk si Friedman yang sudah sekarang itu? Kok saya mikirnya masalah awal akhir kok, Mas. Semacam dua pembahasan yang berbeda itu. Ya, saya mikirnya gitu sih, tapi nggak tahu. Itu sama kok, Mas. Itu hanya istilahnya kayak gini loh. Kalau misalnya partikel energi tinggi itu kan dibahas pakai Einstein kan? Ya kan relativistik kan? Kalau misalkan partikel yang Newton itu kan dibahas secara Newton kan yang klasik kan? Apakah dua itu berhubungan? Ya berhubungan aja. Kalau yang tadi kecepatan mendekati cahaya, kemudian dia diperlambat, kemudian menjadi Newton. Itu hanya dua pembahasan yang berbeda, tapi dia related gitu loh. Ya enggak? Berarti alam semesta. Ya. Berarti pengandaiannya tuh kalau antara partikel relativistik dan non relativistik itu dari Hubble parameter tadi ya, Mas? Hubble parameter itu adalah penghubung dari fenomena yang Friedman tadi sama yang inflaton tadi. Itu sama-sama berhubungan sama H. Hanya yang pada inflasi hanya gede banget, pada saat Hubble Pak Friedman itu hanya itu nggak terlalu besar, kecil banget. Jadi hanya kan makin lama makin kecil. Itu ada prosesnya. Ya, sejauh ini insya Allah paham, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Ini sama-sama. Ternyata bisa lama ya. Kirain bentar. Oke, baik, teman-teman, mungkin ada diskusi lagi atau pertanyaan yang mau diajukan? Dari teman-teman yang belum atau mungkin yang sudah mau bertanya lagi, ada yang atau diskusi, ya, silakan. Oke, Mas Fahri. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Amrul. Ini Mas, saya mau tanya, tadi kenapa, mungkin saya terlewat juga ya. Tadi kenapa partikel inflaton itu dari medan skalar ya, Mas? Ya, terima kasih. Oh iya. Itu sebenarnya simpel. Kenapa kalau inflaton fermion itu sebenarnya dibahas juga, cuma fermion itu punya masalahnya di Pauli. Exclusion principle. Pas alam semesta pertama kali terbentuk itu kan
dia kan apa namanya, volumenya kan kecil kan. Kalau dia itu fermion kan berarti malah secara tidak langsung dia ditolak oleh asas larangan Pauli. Jadi nggak mungkin bisa di satu tempat itu hanya lebih dari 2 state yang sama gitu loh, Mas. Jadi itu masalahnya di situ. Jadi istilah sudah tertolak oleh larangan Pauli. Tapi teori tentang inflatonus by fermionic sih ada, tapi sangat di-discourage lah istilahnya. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, sama. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau berdiskusi atau bertanya lagi kepada Mas Norman. Oke, Saya silakan. kaget loh, ternyata yang tanya banyak. Ya, saya mau tanya lagi, Mas. Ya. Oke. Jadi hampir nyambung sama yang tadi ya. Kan kalau ngapain later. Nah, kan tadi dibahas kalau bedanya inflasi sama yang Friedman kan dari Hubble parameternya sama dengan A itu. Nah, berarti kalau dibuat grafik antara kan tadi ada scale faktor sama waktu kan, kalau di inflasi dia sangat eksponensial, sangat apa tadi kuasi eksponensial, nggak tahu istilahnya apa tadi, sangat ya, tinggi. Eksponensial juga boleh kok. Oh ya, itu untuk nilai A fungsi T itu apakah juga bisa dimodelkan dengan model inflasi yang seperti ini, untuk kan bisa diteliti atau bisa dikaji dia tuh seberapa inflasikah gitu kan. Sebentar, maksudnya A itu A skala faktor itu ya? Ya, faktor skala itu, Mas. Oh ya. Nah, soalnya kan kalau di model Friedman kan ya sudah jelas, sudah general gitu. Tapi kalau di inflasi ini A-nya tuh sangat meningkat banget, ya, sangat eksponensial gitu. Nah, itu apa bisa dihitung berdasarkan beberapa model inflasi yang sudah ada gitu kan, inflasi yang ini dan itu kan, dari situ juga bisa diketahui dia tuh mengembangnya tuh secepat gimana gitu. Kan bisa dikuantitaskan gitu. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ini alam semesta itu, sebentar, saya ngitung-ngitung dulu ya. Saya nggak pernah ngitung dulu. Sebentar, A itu pada saat inflasi itu saya ada di disertasi saya sebentar. A itu soalnya kalau misalnya bentar, kalau A pada saat A yang ada itu adalah A di saat preheating. Yang sering kita hitung itu di preheating. Kalau di saat inflasi kan gini, inflasi kemudian preheating kemudian reheating gitu kan. Nah, pada saat preheating itu A-nya itu sering dipakai, tapi kalau pada saat inflasi itu jarang. Jadi saya nggak pernah ngitung itu, tapi saya ngitungnya pada saat preheating. Saya ngomong pas preheating aja ya. Karena pas preheating juga ekspansinya juga gede. Pada saat preheating itu A itu sebanding dengan awal preheating A pangkat T pangkat 2/3. A sebanding T pangkat 2/3. Jadi kenaikan inflasinya ya itu. Misalnya T itu waktu. Jadi waktu detik pertama itu misalkan 1, detik kedua itu T pangkat 2/3. Jadi ya ekspannya itu pangkat 2/3 lah. Misalnya 3, 2/3, 4, 2/3, 5, 2/3. Itu kan tidak terlalu expand, tapi itu pada saat preheating. Tapi pada saat inflasi itu preheatingnya itunya itu tinggi sekali. Sebentar, rumusnya itu saya ini tuh saya kasih ke ini dulu ya, share screen. Jadi dia itu kan gini, 3H P sama dengan parsial U parsial minus. Nah ini kalau H ini kan A dot per A. Ini scale faktor. H sama dengan A dot per A. Nah ini kalau menyelesaikan ini bisa ketemu ini. Saya belum pernah menyelesaikan ini.
ini mohon maaf saya skip dulu pertanyaannya, Mas. Saya nggak tahu jawabannya, tapi gede banget. Tapi karena itu tidak terlalu tidak terlalu sering dibahas, jadi saya nggak pernah benar-benar ngitung ini. Nanti kalau misalkan masih ingin bertanya, nanti saya carikan. Dari stop. Oh ya. Maaf, saya skip dulu ya. Saya nggak tahu jawabannya. Iya, nggak apa-apa. Saya hitung. Ininya nilai A-nya tuh ada nilainya gitu ya? Ada nilainya. Oh. Itu berapa eksponensial nilainya A itu nanti eksponensial. Tapi pada saat dia sudah mereda, itu nanti pada satu titik itu dia hanya nyaris konstan gitu loh. Adotnya itu nyaris konstan. Adot apa? Turunan pertama A terhadap waktu. A itu scale factor. Perlu diketahui kalau misalkan ada yang belum paham, A itu maksudnya berapa kali alam semesta itu mengembang. Kalau A-nya 1 berarti 1 tetap. Kalau A-nya 1,2 dia mengembang 1,2 kali. Kalau A-nya 3 berarti 3 kali. Kalau A-nya 1000 berarti 1000 kali gitu loh. A itu belong to that point gitu Mas. Oh, iya. Saya jelasin teman-teman yang belum mengerti scale factor ya, Mas. Soalnya saya untuk tugas akhirnya ya mau jajal ke situ sih, Mas. Kalau kuat. Ya kuat lah. Menurut saya itu kosmologi lebih mudah dari partikel kok. Saya aja belum paham. Ya Mas, ya gitu. Ya intinya berarti misalnya kan di Friedman kan nilai scale factor dari tiap-tiap model kan udah jelas gitu Mas. Ya. Maka saya asumsikan untuk yang inflasi ini juga ada gitu. Kuantitasnya, persamaannya gitu. Ya, biasanya model dependent Mas. Jadi kok model dependent kan ya tetap nggak begitu fix kan? Oh ya, tergantung. Ya. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Makasih Lung. Saya kembalikan Mas. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada lagi atau tidak diskusi atau pertanyaan yang berkaitan yang bisa disampaikan, silakan. Udah capek sebenarnya. Nampaknya nggak ada, Mas. Nggak ada ya, sudah. Udah. Saya kasihan loh sama yang capek. Ya, Terus saya tanyain terus, saya jawab terus. Seneng saya soalnya. Tetapi menarik sekali Mas membahas tentang inflasi ini, hal yang jarang dibahas di tempat kami dan mungkin beberapa teman mau mencoba untuk ke arah sana. Ya. Amin. Saya jadi ada temennya. Oke, mungkin bisa diakhiri saja Mas ya. Diskusi pada malam hari ini, saya dan mewakili teman-teman dari Paktiva ITS mengucapkan banyak terima kasih, matur suwun sangat sudah mau berdiskusi sama kita, sudah mau memberikan banyak informasi baru kepada kita. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan kita lama. Mungkin teman-teman bisa bantu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti sebentar. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ciak tenan memang. Ciak tenan. Di wong isi kayak aku selali mukamu kayak apa toh? Ngilang Mas. Loh, tak nyalakan tapi muka aku ngilang loh. Oh ya Allah. Gak tahu. Ireng banget kan gue yo. Terlalu jujur zaman Mas. Nah, Norma sidik kan jujur. Iya benar. Bon, nggih. Saya live ya.
Oke Mas, terima kasih banyak. Terima kasih, Terima Mas. kasih banyak, Bisa, Mas. bisa ketemu di lain waktu, ya. Ya, Sampai warahmatullahi wabarakatuh. betul. Terima kasih. Oke, tak tutup ya. Halo. Halo. Ini lanjut kan jadinya? Gimana Mas? Lanjut kayak biasanya kan? Hasil Minggu polling depan. kemarin gimana? Minggu depan atau gimana? Enggak, ya maksudnya berikutnya. Soalnya yang tadi kemarin ini nggak ada di infoin hasil polling atau gimana? Minggu depan ada lagi tak? Di jadwal Ada, basis. insya Tanggal 5 adanya, tanggal 5. Sesuai jadwal Allah aja dulu, Bu. nanti saya hubungi. Di reminder lagi aja. Oke. Terus sama bulan ini yang isi mahasiswa udah ada kan? Mahasiswanya itu Mas Bian. Biaya sendiri ya? Maret yang 2 orang ya? Iya. Sama Erik. Nebenya udah dikasih tahu kan? Apa? Nebenya udah dikasih tahu. Gimana Mas? Nabiannya udah dikasih tahu kalau mau ngisi. Sudah. Udah, Ya, oh, saya tahu. Coba dikonfirmasi dulu. Ada orangnya. Halo, Yan. Iya. Kapan? Akhir Februari, Pak. Oh, Akhir ya Februari. mungkin bisa sih kalau akhir Februari. Mau bahas apa Mas? Bahasa apa, Mas? Bahas yang udah dipahami. Kalau sekarang belum paham apa-apa. Waduh, jangan merendah Mas. Jangan merendah untuk gloser. Udah. Ya udah, lanjut. Terus yang kemarin jadi gimana tuh? Jadwal jadinya tetap 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. 2 kali Intinya- seminggu. Emang ada Mas opsinya kemarin itu? Enggak, bukan. 2 minggu sekali. Berarti sebulan 2 kali gitu. Yang hasil itu loh, hasil Google Doc kemarin. Jadinya gimana nanti? Halo. Nggak tahu. Kemarin kan Steven yang mau confirm ke yang lain-lain. Yang belum polling Iya. itu. Maunya gimana? Iya Mas. Gimana, Rik? Sebenarnya ada kendala yang respon belum semua, tapi mayoritas sih. Ya kalau terakhir itu kurang lebih sepakat yang pilihan kedua terkait yang voting keberlanjutan kolokium terkait formalitasnya ya kalau nggak salah terkait peresmiannya gitu. Terus Jadi pilihan 2 itu apa lagi? Coba diulang pilihan 2. apa? Pilihan 2. Oh iya, pilihan 2 itu sebentar Mas. Saya coba kata-katanya saya langsung copy dulu. Sebentar ya Mas. Oke. Ini oke. Kolokium tidak resmi, tetap undang pemateri luar, namun anggota diwajibkan hadir juga. Oh, mayoritas begitu ya? Oh iya. Oke. Terus kalau yang terkait 2 minggu sekali, nah ya itu sudah sempat ada saya terima juga masukan untuk ya dari intensitas kolokiumnya tidak dikurangi gitulah yang pasti. Ya, jadi saya rasa dua